kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkau yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan kembali, yaitu tema kita. Sebelum dah ya. 2 minggu yang lalu, Boksu sudah jelaskan tentang iman, jaminan iman. Nah sekarang kita akan membahas tentang iman dan ujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah nggak kepikir ketika kita beli makanan di mall misalnya seperti minuman, ataupun makanan-makanan kecil, ataupun produk-produk yang lainnya, bisa aman di tangan kita, bisa kita makan, kira-kira tahu prosesnya enggak? Ya, kira-kira tahu enggak prosesnya? Ya, aman apa tidak sih makanan ini saya makan gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus ya kebetulan beberapa tahun yang lalu waktu kami melayani di gereja yang dulu, saya dan Boksu bawa para lansia itu pergi ke pabrik ini Yakult dan Pocari Sweat ya. Saya bukan endorse-nya ya. Saya bukannya endorse-nya Yakult sama Pocari Sweat ya. Nah, kami lihat prosesnya luar biasa di pabrik itu. Bagaimana harus diteliti sampai ada yang namanya uji kualitas. Ya. Uji kualitas ini supaya benar-benar ketika kita terima, ketika kita benar-benar makan itu aman, gitu ya. Ada ujiannya, uji kualitas. Nah, itulah kita melihat bahwa setiap makanan yang kita makan sudah melalui proses, ya, proses uji kualitas. Begitu juga anak-anak sekolah, ya, anak-anak sekolah pasti ada ujian, ya. Karena apa? Karena kalau mereka tidak diuji, apakah yang selama ini diajarkan itu mereka tidak, gitu ya? Ngerti apa enggak? Semua juga mau yang kuliah, yang mau masuk pekerjaan pasti ada ujiannya. Karena mereka benar-benar enggak ini, ya, benar-benar mengerti yang pekerjaannya nanti apa kan harus diuji dulu, ya, diuji dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita, ya. Kehidupan kerohanian kita itu, iman kita itu perlu diuji, ya, diuji. Mungkin setiap minggu kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dengar khotbah, ya. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa, setiap hari mungkin dengar khotbah di YouTube. Apakah itu cukup untuk memperlihatkan, ya, menjamin bahwa saudara itu punya iman yang berkualitas? Ya, tidak cukup. Ternyata tidak cukup, ya. Di dalam kehidupan ini Tuhan mengizinkan setiap ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Makanya seringkali kita punya persoalan, masalah, pergumulan, setiap kita berbeda-beda. Tuhan berikan. Nah, Tuhan tidak mau kita itu punya iman yang labelnya kosong. Ya, kalau misalnya makanan itu cuma labelnya doang, tapi dalamnya kosong. Yang ada dibuang ke tempat sampah. Ya, Tuhan mau memproses kita, ya,
supaya benar-benar labelnya bukan label kosong, tapi kita labelnya Kristen. Kadang-kadang orang begitu kan, labelnya orang Kristen, tapi hidupnya berpusat pada dirinya sendiri, bukan berpusat pada Kristus. Ya, labelnya benar orang Kristen, tapi kehidupan setiap hari, ya, kehidupan setiap hari tidak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Ya, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi menolong kita supaya iman kita semakin kuat. Iman kita semakin murni, berpusat pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar bagaimana kita meresponi, ya. Meresponi ketika iman kita diuji. Ya. Apakah kita menyerah? Apakah kita bertahan, bersandar kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa ujian itu membawa kita lebih dewasa rohani kita, bukan untuk menghancurkan kita. Saya tidak akan baca lagi, Bapak Ibu enggak usah baca, saya yang akan bacakan di dalam Yakobus 1 yang tadi sudah kita baca, ayat 2-4 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, ini di sini ada kata yang namanya kata pencobaan dan ujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu apa bedanya pencobaan dan ujian? Ada yang tahu? Kenapa di sini dikatakan pencobaan terus bawahnya ujian? Tapi saya yakin bahwa pencobaan di sini sebenarnya ujian. Ya, Bapak Ibu, kalau pencobaan itu datangnya dari iblis. Karena apa? Untuk menghancurkan kita. Berbeda dengan ujian. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 13-14 saya akan bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita dicobain itu oleh iblis itu menghancurkan iman kita. 2 bulan yang lalu saya ditelepon ada seorang jemaat, mantan jemaat saya. Dia bilang gini, semu saya dalam pergumulan. Pergumulan apa? Saya gak bisa tidur. Kenapa? Saya bilang. Rupanya dia terikat dengan pinjaman online. Nah, dia pikir saya bergumul ini salah siapa? Salah sendiri. Karena dia apa? Godaan dia adalah godaan untuk apa? Pengen jalan yang cepat. Ketika dia kekurangan mengalami pergumulan, dia pengennya cepat. Ya udah, saya pinjem aja. Ya, pinjaman yang online. Dan itu mengikat sampai banyak. Ya saya bilang, kamu minta ampun sama Tuhan. Saya bilang itu. Minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan ampuni kamu dan ini sebagai pelajaran buat kamu. Ya, ini pencobaan karena apa? Kita diikat. Akhirnya susah sendiri kan? Dipikat oleh keinginan kita sendiri. Nah, di sini ada banyak anak muda. Kalau kalian
cari teman hidup, tidak menyertakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Hati-hati, libatkan Tuhan ketika kamu mau cari teman hidup. Apakah ini dari Tuhan? Banyak orang Kristen. Tadi saya bilang labelnya Kristen. Tapi apakah dia hidup takut akan Tuhan? Nah, jangan sampai setelah mereka, ya udah pokoknya yang penting saya senang, saya cinta, ya buta sampean ya. Tapi nggak tahu pribadi orang itu bagaimana, ya. Akhirnya konflik di dalam rumah tangga, baru Tuhan kenapa ya saya nyalahin Tuhan lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan sampai kita itu terikat. Ya, terikat keinginan sendiri, hawa nafsu yang bisa menghancurkan kita. Nah, itu adalah pencobaan dari iblis yang menghancurkan kita. Karena itu dikatakan bahwa iblis mencobai untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan menguji untuk apa? Menguatkan kita semuanya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana tadi saya bilang, respon kita ketika kita menghadapi ujian. Ujian itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan itu mempunyai daya tahan yang kuat. Dan nanti akan hasilnya apa? Kesempurnaan rohani, yaitu dewasa di dalam rohani. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahwa ujian adalah bagian dari rencana Allah. Dikatakan tadi di dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini adalah ujian ya, Bapak Ibu ya. Karena di dalam ayat yang ketiga kita nanti lihat itu ujian. Kata-katanya ya. Nah, Bapak Ibu, ini sangat kalau kita baca, kita renungkan di dalam Yakobus 1 ayat 2 ini, kok berbanding terbalik dengan logika kita. Masa saya banyak pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, suruh apa? Bahagia. Suruh sukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini bukan kita bahagia itu, bukan karena apa? Penderitaan, pergumulan, bukan karena itu. Tapi kita harus tahu bahwa ketika kita diuji oleh Allah, kita tahu bahwa itu semua adalah untuk membentuk karakter rohani kita. Supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Lebih kuat lagi, dikatakan Timothy Keller katakan ujian adalah alat dalam tangan Tuhan untuk memurnikan dan memperdalam iman kita. Ya. Jadi ujian itu untuk memperdalam iman kita. Bagaimana nanti kita menghadapinya ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, semua kita punya pergumulan berbeda-beda. Ya. Setiap kita punya pergumulan berbeda. Tidak ada yang sama. Ya. Tadi 1 Petrus 1 ayat 6 katakan, meskipun mengalami ujian, kamu dalam hidup ini orang percaya tetap bersuka cita, ya. Mosok ada pergumulan suruh sukacita. Ya kita harus tahu karena di dalam pergumulan, ujian, persoalan, masalah itu ada sukacita karena ada pengharapan di dalam siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kita semua berbeda bentuknya, ya. Bentuknya pergumulan-pergumulan itu berbeda bentuknya, ya. Misalnya ada yang sakit penyakit, ada masalah ekonomi. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang di PHK, ya. Karena banyak pabrik-pabrik yang tutup atau konflik dalam rumah tangga, ya. Banyak hal yang kita jalani di dalam kehidupan ini sebenarnya itu Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengajar kita bagaimana caranya kita meresponi ya ketika pergumulan persoalan kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan punya maksud yang baik. Semuanya adalah rencana Tuhan dan hasilnya akan kita nikmati.
kita lihat bagaimana dengan pergumulan yang dihadapi, ujian yang dihadapi oleh Abraham. Bapak Ibu, kita tahu ceritanya Abraham. Abraham itu menunggu punya anak berapa tahun? 2 minggu yang lalu Boksu sudah jelaskan, 25 tahun. Ketika sudah punya anak, ya, udah nunggu nih 25 tahun. Abraham udah umur 100 tahun, ya. 100 tahun baru punya anak, ya. Tiba-tiba Tuhan suruh serahkan anakmu itu buat saya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 22, coba Bapak Ibu nanti baca di sana, Kejadian 22 di sana dijelaskan. Apakah Abraham ada nego sama Tuhan? Ada enggak di sana? Tidak ada. Ya, saat itu diuji ya iman Abraham. Sudah 25 tahun menunggu punya anak, sekarang dikasih anak, udah dikasih anak, diminta lagi sama Tuhan. Itu hal yang sangat berat. Ya, bukan hal yang mudah. Ya, kadang-kadang kita melihat ya, minta anak udah berapa tahun punya anak, anaknya meninggal misalnya seperti itu. Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah. Nah, tapi kita melihat di sini bahwa Abraham tidak pernah nego sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Kan Tuhan kemarin kasih saya. Tidak. Tapi Abraham begitu taat kepada Tuhan, dia tidak nego dengan Tuhan. Bahkan Abraham meyakini satu, bahwa dia tahu. Tuhan kan janjikan apa? Tuhan janjikan bahwa anaknya, keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dia tahu, ya, Abraham tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus lihat seperti ini, ya. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, persoalan, ingat Tuhan itu punya janji, ya. Jangan sampai kita lemah, menyerah, dan akhirnya nggak tahan, sudah. Ya, seperti tadi saya katakan seorang ibu yang tiba-tiba telepon saya, ya karena godaannya apa? Dia dalam kesulitan ekonomi mau bayar uang kuliah anaknya, gitu. Gak ada uang, dia seorang janda. Ya, dia tidak berdoa dulu, bergantung sama Tuhan. Tuhan bisa aja pakai siapapun, tapi dia ambil jalan pintas, akhirnya menghancurkan dia. Ya, terlilit begitu banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa Abraham begitu yakin dan percaya. Karena itu janji Tuhan apa? Dia akan punya keturunan yang banyak. Makanya ketika Tuhan ambil anak itu, minta anak itu, dia langsung kasih. Tapi apakah anak itu mati? Enggak. Tuhan lihat iman Abraham yang luar biasa. Tuhan ganti dengan domba. Dan dia akhirnya apa? Ini ujian. Lulus Abraham. Lalu Abraham disebut apa? Bapak orang beriman. Karena lulus ujiannya. Bapak Ibu ya. Nah, karena itu ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, mari kita belajar. Ya, kita tetap bersuka cita. Bukan karena kita itu suka menderita, bukan. Siapa yang di sini yang mau menderita? Enggak ada kan? Bukan karena kita menderita, namun kita tahu bahwa Tuhan akan menopang kita ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan di dalam kehidupan ini, apapun itu. Persoalan ekonomi, sakit penyakit, kondisi kesehatan yang menurun semakin hari, ataukah ekonomi, ataukah hubungan dengan keluarga, dengan orang lain, ya. Tapi mari kita belajar, ya, untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa yang akan menopang kita. Pegang janji Tuhan itu seperti Abraham. Abraham tidak khawatir, ya, karena janji Tuhan, orang Tuhan yang janji
Ya, kalau manusia janji bisa enggak ditepati. Kalau Tuhan janji enggak pernah enggak ditepati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi pergumulan persoalan yang Tuhan inginkan adalah apa? Ketekunan. Ya, ujian iman menghasilkan ketekunan. Saya akan baca, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita seringkali kalau punya persoalan, pengennya cepat-cepat selesai. Ya, tidak tekun menghadapi proses yang Tuhan sedang kerjakan. Biarpun lambat, tapi kalau kita tekun sampai pada tujuan. Ya, kalau saya boleh ceritakan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, yaitu mengenai anak saya yang kemarin, yang kecil, 2,5 tahun. Dia tidak kerja. Itu diproses sama Tuhan. Saya bilang, kamu diproses sama Tuhan. Ya, udah merit nggak jadi. Ya, semuanya sudah ready, sampai hotel-hotel pun, tapi nggak jadi meritnya, gitu ya. Terus uang dia diinvestasikan di tempat yang salah, akhirnya hilang, gitu ya. Banyak sekali persoalan. Terus dia usaha kopi cuma berjalan berapa waktu saja, lalu dia melamar pekerjaan jadi pramugara, cuma 1 nggak lulus, semuanya lulus, gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak pernah mengalami jadi pramugara, kata-kata, kalimat-kalimat di pesawat itu berbeda kan. Nah, dia nggak lulus, akhirnya dia gimana ya, gitu ya. Saya sudah berpikir sama Boksut, doa terus, apa sih yang Tuhan mau? Ya, 2,5 tahun anak ini tidak bekerja, gitu. Yang membuat dia juga stres, sudah nggak jadi merit, nggak bekerja, ada tawaran. Tapi dia pikir nggak mau Tuhan saya, katanya, tawaran di Indonesia, gajinya kecil banget, mah. Kerjaannya sampai malam nanti, ya. Ya udah, kamu doa aja. Ya, ketika dia mulai dia melamar ke Bangkok, Bapak Ibu tahu, itu tunggu 3 bulan. Keselip lamaran dia, bayangkan. Keselip. Itu saya sampai berdoa, Tuhan, gimana ya maunya Tuhan? Saya bilang. Lalu dia katakan, nah disitulah Tuhan proses dia, bagaimana dia harus bergantung sama Tuhan. Nah, selama ini gak bergantung sama Tuhan, mungkin ya. Dia lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Pas proses itu 3 bulan ditanya, saya udah wawancara, sudah oke, tapi kok gak dijawab, gak diterima, belum dikasih tahu. Ternyata jawaban dia itu terselip paling bawah. Ya, akhirnya dia tanya lagi, oh iya, katanya. Ya. Akhirnya dia bilang, oke, Tuhan proses saya 2,5 tahun. Bukan waktu yang sempit loh Bapak Ibu. Itu ya, saya bilang kamu harus sabar. Pada akhirnya dia bilang, aku hari ini mau jalan dengan iman. Aku mau pergi ke Bangkok, katanya. Aku mau pergi ke Bangkok jalan dengan iman. Sebenarnya itu belum deal. Lalu dia pergi sampai di sana, oke, deal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, enggak mudah. Kami pun menghadapi hal-hal pergumulan seperti ini. Tapi itu perlu proses, harus apa? Sabar. Tekun supaya kita jadi kuat. Ya, bukan hal yang mudah itu. Ya. Jadi iman kita itu dikatakan ujian, diuji. Kemurniannya seperti apa? Emas. Ya. Emas semakin dipanasin di dalam api, semakin dia menjadi emas yang murni. Kalau boleh
ngomong emas itu mungkin bisa gini, sakit lu dipanasin gitu ya. Nah, semakin hari semakin murni emas itu ketika dipanaskan di dalam api, kotoran-kotorannya itu akan hilang. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Ya, tadi kita baca di 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan ujian dalam hidup tidak sia-sia. Tuhan punya tujuan untuk memurnikan iman kita. Supaya iman kita itu naik level, Bapak Ibu. Untuk dipersiapkan apa? Menghadapi yang lebih luas lagi persoalan. Nah kita kalau menyerah dengan persoalan yang kecil aja, Tuhan nggak kasih persoalan yang besar. Dilatih dulu, benar nggak? Ya, makanya anak saya ketika dia dilatih sama Tuhan, 2 bulan yang lalu ya, ada gempa, dia tenang. Lalu setelah gempa di Bangkok, dia menghadapi kesulitan, dia katakan apa? Mah, Pak, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya hidup loh, katanya. Coba, kalau saya bukan ada di apartemennya itu udah rusak, bisa luka. Tapi dengan dia ada lagi meeting dengan bosnya di lantai 27, dia bisa tenang, megang gandeng temannya yang kakinya cuma 1, turun dengan tenangnya, pakai tangga. Karena dia sudah melewati pergumulan demi pergumulan 2,5 tahun, Tuhan sudah ajar dia. Tapi ketika menghadapi gempa, akhirnya dia bilang, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya hidup lagi. Ya, saya bilang, kamu harus dekat sama Tuhan. Ya, sekarang kalau hari Rabu kami nggak boleh kontak karena dia komsel. Ya, jangan kontak-kontak, saya mau komsel dulu mah, gitu ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita menghadapi prosesnya Tuhan, ya, Tuhan tekun, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Seperti halnya kita lihat kehidupan Ayub. Nah, ini Ayub itu saya senang sekali belajar tentang Ayub ini, Bapak Ibu. Ya, Ayub adalah contoh nyata yang benar-benar ujian habis-habisan. Anaknya mati semua, hartanya hilang semua, bahkan badan dia sakit. Coba. Ya. Ini ujian yang luar biasa buat Ayub. Ayub itu orang yang saleh loh. Orang yang jujur loh. Ya. Tapi Tuhan uji dia. Semua anaknya mati. Semua hartanya habis dalam satu sekejap. Lalu dia badannya sakit. Tapi apakah Ayub mengutuki Tuhan? Apa respon Ayub? Di Ayub 1 ayat 21 Ayub katakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayub itu tidak bersukacita karena dia punya berkat banyak. Tidak itu saja. Tapi ketika dia mengalami masalah yang cukup rumit, berat, dia katakan bahwa Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil, silakan. Itu punya Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia ini punyanya Tuhan, bukan punya kita. Ya, iman Ayub tidak runtuh. Bahkan Bapak Ibu ingat cerita Ayub, istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, katakan, kamu itu ya udah kayak gitu masih aja, ya masih aja taat sama Tuhan, masih aja menyembah Tuhan. Udah kutukinlah Tuhan, matilah kamu. Coba Bapak Ibu, orang yang terdekat Ayub katakan seperti itu. Ya, itu ujian paling berat mungkin ya. Ujian yang paling berat. Orang yang di sebelah kita, yang malah mendorong untuk mengutukin Tuhan. Ya. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub sampai bilang, kamu itu ya, ke istrinya, perempuan seperti perempuan gila.
Ya, apakah kita mau menerima yang baik saja? Enggak mau menerima yang enggak enak, yang buruk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini, kalau dalam satu keluarga ada pergumulan suami atau istri atau anak, kita itu harus saling bergandengan tangan. Ya. Jangan kita malah mungkin dia salah ambil keputusan, malah kita ngomongnya salah kamu sih bodoh. Enggak gitu. Ya. Tapi kita minta sama Tuhan supaya keputusan yang salah itu menjadi baik. Ya, menjadi baik seperti yang seringkali Boksu kasih ilustrasi, kalau udah nasi sudah menjadi bubur. Nggak bisa jadi nasi lagi kan? Harus ditambahi topping yang macam-macam ya. Mau pakai santan apa dan lain sebagainya jadi enak. Ya. Jadi ketika di dalam keluarga, di dalam saudara seiman kita, ketika mereka menghadapi pergumulan persoalan, jangan seperti istrinya Ayub, kamu bodoh sih. Masih aja mau sama Tuhan. Taat sama Tuhan, menyembah Tuhan enggak seperti itu. Tapi kita mau belajar. Ya, melalui semuanya itu. Jangan kita itu maunya terima yang enak saja. Tapi ketika Tuhan mau kita belajar sesuatu, ya kita harus terima. Gitu ya. Kita harus belajar untuk bersama-sama, misalnya di dalam keluarga. Misalnya suami salah mengambil keputusan sehingga merugikan, ya belajar dari situ. Oh ya sudah, ya jangan tambahin. Waduh, gara-gara kamu nih. Nah, kan? Atau itu keputusan kamu, saya nggak mau tahu. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau kita dalam satu keluarga, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ujian Ayub ini membuktikan bahwa Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak percaya karena berkatnya saja. Ketika diberkati Tuhan, bersukacita. Ketika menghadapi masalah, kita memble. Bad mood langsung. Manyun gitu ya. Enggak gitu. Tuhan katakan tetap bersukacita. Karena kita tahu hasil akhirnya apa. Ayub tahu hasil akhirnya apa. Tuhan pulihkan anaknya. Kehidupan. Dia diberikan anak kembali. Tuhan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena apa? Karena kesetiaan dia kepada Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketekunan itu akan membentuk kedewasaan rohani kita. Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Yakobus katakan buah yang matang. Ya, saya selalu kalau namanya beli buah alpukat itu selalu gagal. Benar ya? Pak Yonggi ya, Pak Yonggi juga Ibu Siani biasanya gagal, seringkali gagal. Karena apa? Saya baru tahu. Kenapa gagal? Karena alpukat ini dipetik sebelum waktunya, masih muda. Karena orang Indonesia itu pengennya cepat-cepat dapat duit. Saya waktu itu pernah pelayanan di Surabaya. Ada pengusaha-pengusaha kumpul sama karena jemaatnya ada pengusaha semua, terus dia katakan gini, mereka cerita karena mereka punya beberapa hektar pohon alpukat. Terus saya bilang, saya selalu gagal beli alpukat saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya semu. Soalnya apa? Itu alpukat belum tua benar sudah diambil. Jadi matangnya kan rusak gitu loh. Ya. Jadi orang Indonesia kenapa kok gitu? Saya bilang gitu. Bapak ini katakan, soalnya gini semua, mereka pengen buru-buru dapat uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sedang diproses Tuhan, mengalami pergumulan, jangan cepat-cepat selesai. Ya, nanti enggak mateng iman kita. Benar enggak? Enggak mateng iman kita. Begitu menghadapi persoalan lagi,
kaget lagi kita, ya. Kita kaget lagi, ya. Tuhan mau supaya kita itu benar-benar tekun, sabar, kuat dalam menghadapi prosesnya Tuhan supaya kita semakin dewasa di dalam rohani kita. Terus dikatakan apa tadi? Sempurna dan utuh, tak berkurangan suatu apapun. Ada 3 hal yang penting. Sempurna di sini tidak berarti tanpa dosa loh kita. Ya. Sempurna itu Tuhan yang menyempurnakan kita, Tuhan yang mati di kayu salib untuk menyempurnakan kita. Ya. Melainkan berarti dewasa secara rohani lengkap matang dalam iman dan karakter. Karakter kita itu diproses sama Tuhan. Supaya orang yang matang itu berarti dewasa kan? Ya. Dewasa. Jadi karakter atau iman kita enggak seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu apa? Mudah kecewa lah. Benar enggak? Ya. Mudah sakit hati lah. Mudah mutungan. Apa ya? Mutungan itu bahasa apa ya? Enggak tahu saya. Ada pergumulan sedikit mutung, enggak mau ke gereja gitu, seperti itu ya. Mudah kepahitan lah, ya, mudah marah lah. Tidak suka yang sulit, pokoknya pengen cepat-cepat. Ingin jalan yang mudah. Ya, enggak mau proses-proses. Nah, Tuhan itu mau memproses kita supaya kita sempurna. Ya. Jadi iman yang sempurna itu iman yang mateng, ya, bukan hanya percaya saat kita senang. Terus tapi tetap teguh saat kita susah. Ya. Seorang hamba Tuhan Andy Stanley katakan kedewasaan rohani itu bukan soal banyak tahu ayat. Ya. Hafal ayat gitu ya. Tetapi percaya, taat dan berharap sekalipun keadaan belum berubah. Ya, ayatnya di luar kepala, benar-benar di luar. Benar-benar di luar enggak dilakukan, benar-benar di luar ayatnya gitu ya. Nah, yang Tuhan mau itu ayat-ayat itu dihidupin di dalam kehidupan kita, bukannya di luar kepala, ya, tapi dihidupin. Nah, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita semakin dewasa dalam menyikapi setiap masalah yang ada dalam hidup kita, ataukah kita masih cepat marah, kecewa, tersinggung sedikit marah, kecewa, udah saya nggak mau lagi pelayanan. Nah, seperti itu pun tidak dewasa rohani, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua yaitu utuh, berarti tidak terpecah, penuh dalam setiap bagian. Ya, baik iman, karakter, kasih maupun pengharapan kita itu penuh, utuh. Tuhan mau memproses kita semua dalam segala aspek kehidupan kita, ya, menjadi orang percaya yang konsisten dan balance, seimbang. Kalau kemarin Pendeta Tias katakan penyembahan kita itu bukan sama pada saat di gereja saja, tapi penyembahan kita di dalam kehidupan setiap hari, ya, harus balance, Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sana kedewasaan rohani bukan masalah tahu ayat semua enggak, ya. Tahu ayat semua enggak, ya. Nah, jadi kehidupan Kristen itu harus utuh, ya. Utuh ketika semua aspek kehidupan kita dibentuk Tuhan, baik perkataan kita jangan nyakitin orang lain, merendahkan orang lain dan lain sebagainya, tindakan kita, tingkah lakukan kita itu jangan slogannya doang, labelnya doang Kristen, ya. Tapi tindakan kita bukan seperti orang Kristen, ya. Karena pusat kita diri sendiri, bukan pusatnya kepada Tuhan, ya. Pikiran kita harus pusat benar-benar fokus sama Tuhan dan motivasi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23 semua hafal. Tapi apakah itu dihidupin, dilakukan? Bahwa apapun yang saya kerjakan hanya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Dan dikatakan juga tidak kekurangan, yang terakhir? Tidak kekurangan suatu apapun. Ini bukan masalah materi loh ya. Bukan masalah materi, semua hal
secara materi bukan. Tetapi kita tidak kekurangan dalam hal rohani. Yaitu apa? Kasih kita. Ya, kalau kita nggak kekurangan kasih, berarti kita mau apa? Mengampuni. Kita tidak kekurangan pengendalian diri. Jadi kita belajar untuk mengendalikan diri. Kita tidak kekurangan apa? Pengharapan. Pengharapan kita itu bukan kepada manusia. Pengharapan kita kepada siapa? Tuhan. Ya, karena Tuhan yang akan membackup kita ketika kita dalam menghadapi pencobaan. Ya, jadi seperti seorang prajurit sebelum pergi pasti dilengkapi kan? Ya, dilengkapi, memperlengkapi semua hal. Jadi dewasa rohani itu kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan ketika menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, apapun yang lebih besar, kita sudah punya pelurunya. Ya, sudah punya pelurunya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada akhirnya bagaimana kita seharusnya sikap kita, respon kita ketika kita menghadapi ujian dalam iman ini. Yaitu kita lihat bahwa ujian, daripada kita bertanya, ketika kita menghadapi ujian, daripada kita bertanya mengapa ini terjadi Tuhan, itu enggak. Tapi mari kita bertanya, apa yang Tuhan ajarkan kepadaku melalui persoalan ini. Ya, Bapak Ibu belajar. Ya, belajar untuk berkata, Tuhan apa sih maksud Tuhan? Gitu. Enggak apa-apa tanya sama Tuhan, enggak apa-apa. Enggak salah. Apa maksud Tuhan? Pelajaran apa yang akan saya pelajari melalui persoalan pergumulan ini? Nah, yang kedua, ketekunan saat iman diuji, jangan menyerah. Ya, tetap percaya kita punya Allah yang lebih besar dari persoalan kita. Karena itu cara Tuhan menumbuhkan ketekunan dalam diri kita. Dan yang terakhir, kedewasaan rohani, tetap setia menjalani prosesnya Tuhan, karena kita sedang menuju kedewasaan yang utuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang namanya orang dewasa rohani. Ya, nggak seperti anak-anak. Ya, akhirnya Bapak Ibu kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Tanpa ujian, iman tidak bertumbuh. Tanpa ketekunan, iman tidak dewasa. Mari kita berdoa, kita renungkan. Firman Tuhan ini apakah ada hal-hal di dalam diri kita yang kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan ini kita mengingat. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, Tuhan mau mengajar kita. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Ketika kita menghadapi hal-hal yang rasanya nggak mungkin terselesaikan, kita yakin dan percaya Tuhan kita lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap teguh ketika di luar sana banyak godaan, rintangan dari siapapun itu. Tapi kita tetap teguh pegang firman Tuhan, pegang Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita akan menjadi orang yang dewasa rohani. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk merenungkan apakah saya ini sudah menjadi orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah untuk iri hati. Tetapi orang yang dewasa di dalam rohani, orang yang
sungguh rendah hati mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu silakan berdoa secara pribadi. Koreksi diri kita masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu punya persoalan, pergumulan yang sedang diproses oleh Tuhan, tetaplah teguh, tetap percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami punya iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Biarlah di dalam segala persoalan, rintangan, pergumulan, penderitaan yang kami hadapi, kami tetap bersukacita. Karena kami tahu bahwa janji-Mu, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memperhatikan kami, dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kami semakin kuat, kami semakin menjadi orang yang dewasa rohani. Dan kami rindu Tuhan, melalui pembentukan-pembentukan, Engkau mengajar kami, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau dalam hal karakter kami. Supaya karakter kami semakin hari semakin diubah oleh Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mempunyai karakter Kristus. Dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tolong Tuhan pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu yang indah di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja, yang semakin hari semakin semraut. Tetapi iman kami tetap teguh. Iman kami tetap kuat di dalam menghadapi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kepadamu setiap jemaat-Mu di tempat ini. Firman Tuhan sudah berbicara. Dan hamba-Mu sudah berhenti, tapi kami yakin dan percaya, hamba-Mu yakin dan percaya, Roh Kudus akan bekerja terus. Mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Semua aspek kehidupan kami Engkau yang tuntun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada